Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nuraini. Saya dari Farmasi B. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai beberapa pertanyaan dari materi surfaktan. Nah, yang pertama, jelaskan tentang prinsip HLB. Sebelumnya, apa sih HLB itu kan? HLB itu biasa singkatan dari hydrophilic lipophilic balance, yaitu ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik dari suatu zat permukaan. Nah, kemudian bagaimana agar sediaan emulsi stabil gitu kan. Nah, untuk mendapatkan sediaan emulsi yang stabil itu, maka kita harus membutuhkan pengemulsi, membutuhkan zat pengemulsi gitu. Atau yang biasa dikenal dengan emulsifier gitu, yang merupakan senyawa organik yang memiliki dua gugus, baik yang polar maupun yang non-polar. Nah, nanti sehingga kedua zat tersebut dapat bercampur gitu. Terus bagaimana konsep HLB itu kan? Konsep HLB itu kan nilai HLB itu kan untuk menghitung keseimbangan karakteristik hidrofilik, lipofilik, dan molekul emulsifier dengan skala numerik ya. Yang pertama itu jelaskan tentang prinsip HLB. HLB itu atau biasa disebut hydrophilic lipophilic balance adalah ukuran keseimbangan hidrofilik lipofilik dari suatu zat permukaan. Terus bagaimana agar sediaan emulsi stabil? Nah, agar emulsi itu stabil, maka kita harus membutuhkan zat pengemulsi atau yang biasa disebut itu dengan emulsifier, yang merupakan senyawa organik yang memiliki dua gugus, baik yang polar maupun non-polar. Nah, sehingga nanti kedua zat tersebut itu dapat bercampur. Terus bagaimana konsep HLB? Konsep HLB itu kan nilai HLB itu untuk menghitung keseimbangan karakteristik hidrofilik, lipofilik, dan molekul emulsifier dengan skala numerik. Nanti ada dua cara bagaimana cara menghitung HLB. Itu yang pertama ada cara substitusi dan yang kedua ada cara aligatif. Terus hubungan antara nilai HLB dengan emulsi itu apa gitu kan? Nah, jadi kan untuk mendapatkan emulsi yang baik dan stabil, maka sebelumnya itu perlu diketahui nilai HLB yang cocok. Nah, karena nilai HLB itu kan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan emulsi. Tipe emulsi itu kan ada dua ya. Yang pertama itu ada air dalam minyak dan minyak dalam air. Nah, air dalam minyak itu artinya air terdispersi di dalam minyak. Dia memerlukan surfaktan dengan nilai HLB yang rendah. Terus sedangkan minyak dalam air itu artinya minyak terdispersi di dalam air. Dia memerlukan surfaktan dengan nilai HLB yang tinggi. Maka makin tinggi nilai HLB-nya, maka surfaktan itu makin bersifat larut air. Makin rendah nilai HLB, surfaktan itu makin bersifat larut minyak. Nah, jadi prinsipnya gimana? Semakin tinggi suatu HLB itu, maka semakin hidrofilik si zat tersebut. Begitupun sebaliknya. Semakin rendah, maka semakin lipofilik. Nah, saya jelaskan tentang Gibbs adsorption. Nah, sebelumnya kan surfaktan itu sebagai zat pembasah ya. Surfaktan itu kan dapat bertindak sebagai zat pembasah karena apa? Karena dia dapat menurunkan si sudut kontak antara permukaan padat dan cairan pembasah. Sudut kontak itu apa sih gitu kan? Nah, sudut kontak itu sudut antara tetes cairan dan permukaan di mana dia akan menyebar. Nah, sehingga
semakin kecil si sudut kontak, maka dia zat tersebut itu akan semakin mudah dibasahi. Kebalikannya, semakin besar sudut kontak, itu artinya maka zat tersebut semakin sulit dibasahi. Nah, yang terakhir, jelaskan tentang potensial zeta dengan aplikasinya dalam studi unsuspense. Nah, potensial zeta ini kan termasuk sifat listrik antarmuka ya. Potensial zeta itu adalah area yang menunjukkan adanya beda potensial antara stem layer atau lapisan kuat ion positif yang berdekatan dengan lapisan negatif dengan difusi layer, atau bisa disebut kesetimbangan dinamik antara ion positif dan ion negatif dari koloid. Atau juga bisa potensial zeta itu parameter muatan listrik antara partikel koloid gitu. Atau perbedaan potensial antara lapisan yang terikat kuat dengan daerah netral listrik. Nah, nilai zeta potensial itu berbanding terbalik dengan kecenderungan partikel berinteraksi. Jadi untuk sediaan sistem dispers, nilai potensial zeta itu dia sangat berperan karena untuk menentukan kestabilan dari suatu sediaan sistem dispersi, yang pada tetapannya itu nilai zeta potensial itu dia berbanding lurus dengan kestabilan suatu sistem dispersi. Nah, sehingga nanti itu makin tinggi nilai potensial zetanya, maka dia akan semakin mencegah terjadinya flokulasi. Nah, begitupun sebaliknya, dengan mengurangi nilai potensial zeta, maka memungkinkan partikel untuk saling tarik-menarik dan terjadilah flokulasi. Jadi aplikasinya dalam suspensi itu dia kayak untuk menjaga kestabilan dari suatu sediaan sistem dispersi tersebut. Nah, baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila penjelasan saya masih kurang jelas. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.